Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama Memento Book Review, channel yang mengulas buku-buku berkualitas serta segala hal tentang perbukuan dan kepenulisan. Kali ini saya akan membahas buku berjudul Sehari dalam Hidup Ivan Denisovich, karya Alexander Solzhenitsyn. Beliau adalah pemenang Nobel Sastra tahun 1970 dari Rusia, yang beliau pernah ditahan di Gulag. Dan latar cerita novel ini pun adalah salah satu penjara asli di mana Solzhenitsyn pernah ditahan. Penasaran bagaimana penulis ini menulis novel berdasarkan salah satu masa terkelam dalam hidupnya? Langsung kita kupas yuk. Novel ini pertama kali diterbitkan tahun 1962 di majalah Rusia, Novy Mir atau Dunia Baru. Novel ini pernah diterbitkan oleh Pustaka Jaya pada tahun 1972 dan yang saya miliki ini adalah terbitan Perpustakaan Populer Gramedia atau KPG, cetakan pertama tahun 2016 dan termasuk ke dalam seri Sastra Dunia oleh KPG. Buku setebal 170 halaman ini sesuai judulnya, menceritakan tentang sehari saja dalam hidup Ivan Denisovich yang ditahan di barak yang terletak di Karaganda, Kazakhstan Utara. Di tempat itu dulu pula, Alexander Solzhenitsyn pernah ditahan. Tidak ada bab dalam buku ini, sehingga terasa seperti cerita bersambung saja. Ceritanya hanya berputar kepada Denisovich dari bangun tidur hingga tidur lagi, dengan dinamikanya sebagai tahanan. Oh iya, karena wilayah tempatnya ditahan itu bersalju, maka kita juga akan melihat perjuangan Denisovich bertahan melawan dingin dan sekaligus bertahan menghadapi kerasnya hidup narapidana. Termasuk bagaimana dia menemui dokter, menjalani kerja paksa, mengambil makanan, dan menerima paket dari luar tahanan. Semuanya diceritakan dengan sederhana dan enak sekali untuk diikuti. Berlawanan dengan anggapan tentang novel bertema tahanan, novel ini menurut saya justru mengajarkan tentang kebebasan. Denisovich adalah orang yang lugu dan sederhana, dan meskipun dia di penjara, tapi jiwanya penuh dengan rasa syukur sehingga dia merasa bebas. Dilihat dari sisi nurani, memang penindasan adalah sesuatu yang harus dihilangkan. Tapi dari sisi ruhaniah, Denisovich justru menjadi lebih bebas daripada sebagian orang merdeka di luar sana. Gaya bahasa novel ini sederhana, jelas, lugas, tidak bertele-tele, dan enak sekali untuk diikuti. Mungkin juga karena pengaruh penerjemah, tapi gaya bahasa dalam buku ini mengingatkan saya pada Mokhtar Lubis. Runtut, jelas, dan tanpa kata-kata yang dibuang-buang. Sudut pandang dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga terbatas, hanya pikiran dan perasaan Denisovich, serta beberapa teman dekat saja yang diceritakan. Itu pun tidak terlalu dalam. Menurut saya, sudut pandang dalam buku ini nyaris objektif dan naratif, seperti dongeng yang menceritakan kejadian demi kejadian, percakapan demi percakapan. Penokohan dalam buku ini tidak terlalu dalam. Sejarah Ivan Denisovich diceritakan sebagian saja, tapi tidak sampai mengganggu jalan cerita utama. Buku ini sempat membuat saya bingung karena sejak awal tokoh utama disebut dengan Sukhov, bukan Denisovich. Setelah beberapa halaman baru saya sadar bahwa Sukhov adalah panggilan Denisovich. Narator memanggilnya Sukhov, sedangkan teman-teman sesama tokoh dalam cerita memanggilnya Ivan Denisovich. Kelebihan buku ini adalah ceritanya yang sederhana. Benar-benar hanya menceritakan sehari saja dalam hidup Ivan Denisovich. Artinya, kalau latar waktunya sudah siang, berarti kita ada di pertengahan buku. Kalau latar waktunya sudah malam, kita sudah di akhir buku. Enak sekali mengikutinya. Tidak sampai kita merasa ikut menderita di dalam penjara, tetapi kita ikut melihat penderitaan tahanan melalui mata Denisovich yang sederhana. Kekurangan buku ini menurut saya adalah dapat membuat orang bosan bagi yang tidak terbiasa membaca cerita naratif yang runtut. Untungnya ada saat di mana para tahanan saling bertukar cerita sehingga novel ini tidak terasa terlalu runtut dari A ke B ke C. Selain itu juga kejadian-kejadian dalam novel ini disusun dengan apik sehingga ketika kita sudah mulai bosan akan ada sesuatu yang membangkitkan semangat kita untuk membacanya lebih lanjut. Dulu dari Gramedia novel ini dihargai 55.000. Tapi sekarang di Shopee maupun Tokopedia buku ini dijual dengan harga murah, hanya 20 ribuan saja. Menurut saya harga itu terlalu murah untuk buku sebagus ini, tapi memang begitulah. Kesimpulannya, buku ini bagus untuk kita yang merasa terpenjara dalam bentuk dan arti apapun dan ingin merasakan sedikit kebebasan serta rasa syukur. Buku ini juga bagus untuk pecinta sejarah karena penjara dalam novel ini nyata, membuat kita mendapat gambaran bagaimana kehidupan di Gulag. Tapi jika ingin lebih detail lagi, saya sarankan buku Kepulauan Gulag karya penulis yang sama. Buku non-fiksi Gulag itulah yang mengantarkan Alexander Solzhenitsyn memenangkan Nobel Sastra. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika ada kritik, saran, maupun request buku yang ingin saya ulas, silahkan komen di bawah. Kita ketemu di review buku berikutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.